Yang menjadi alasan sampai geli atau gerakan 5.000 per KKH muncul di Proki Besikama, terlebih di stasi Sikun. Yang pertama, gereja saat ini atau Proki atau stasi mestinya berjuang untuk berdiri di atas kaki sendiri, atau yang biasa kita kenal dengan gereja berdikari. Maka dengan gerakan 5.000 per KKH atau yang biasa kita namakan geli itu sangat membantu untuk membangun satu rumah Tuhan atau kapela di stasi. Yang kedua, saya melihat bahwa umat kita itu rata-rata di stasi Sikun itu mata pencarian notabene-nya adalah para petani dan juga tukang. Maka dengan kegiatan geli ini sangat membantu mereka dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan kapela ini. Lalu yang ketiga, dengan kegiatan atau munculnya gerakan 5.000 per KK ini sebetulnya mau menyadarkan umat kita, karena kebiasaan mereka lebih cenderung untuk menerima banyak tetapi sulit sekali untuk memberi banyak. Maka dengan ini kegiatan geli ini kita mau menyadarkan mereka bahwa ternyata yang kecil kalau dikumpulkan dari minggu per minggu dengan jumlah kakak atau keluarga yang sangat banyak, pasti akan mampu membantu mereka dan bisa menghasilkan yang banyak. Baik, selamat pagi, salam sejahtera. Jadi sebelum saya mau berbicara tentang geli, pertama-tama saya mau berikan penjelasan sedikit tentang kapela Sikun. Dulu kapela, sekarang sudah dinamakan kapela, sekarang stasi. Kalau kita melihat itu kapela yang paling tertua di Besikama, Proki Besikama itu adalah kapela Sikun. Beteti itu barusan kemarin, Klese Leon juga barusan kemarin. Tetapi mereka sudah Proki, Klese Leon, Sisel, Beteti dan Sikun. Dan kita mau melihat itu kan Sikun ini kan sudah pernah bangun tidak jadi, bangun tidak jadi. Akhirnya Romo Frans dia mengundang kami seluruh pengurus stasi sini, terus kami adakan rapat di kapela. Lewat pengumuman Pak Ketua Stasi Pak Carlos Teva, maka kami semua bentuk panitia dan tim turun ke lingkungan-lingkungan untuk mensosialisasikan geli. Geli itu berarti gerakan 5.000 per KK itu per minggu. Jadi dengan adanya itu, ketika saya selaku ketua pembangunan bersama dengan ketua stasi dan Romo dan badan pengurus stasi, kami turun ke lingkungan, disambut baik oleh umat di lingkungan-lingkungan. Jadi kami door to door dari lingkungan ke satu lingkungan, dari lingkungan ke satu lingkungan. Dan di situ pada saat kami bicarakan tentang pentingnya geli ini, maka umat terima dengan baik. Maka pada waktu itu juga secara spontanitas mereka menyumbangkan uang per kakak per minggu itu Rp5.000. Dan sampai sekarang setiap minggu itu kurang lebih stasi Sikun itu memiliki ya 1.000 sampai 1.200 kakak. Maka kami setiap minggu itu kami memperoleh dana 5 juta setiap minggu. Ya, dengan adanya ini geli itu sangat bagus, sehingga sekarang Bapak Ibu lihat bahwa ini sementara Dor membangun, kita buka lagi sayap 5x10 sebelah, 5x10 sebelah. Dan ini juga sudah terjadi belum lama, ini barusan 2 minggu kita kerja. Dan dengan berkat geli ini, maka geli ini bisa membantu dan kami bisa membuat kapela kami ini dengan baik, atau stasi Sikun ini dengan baik. Jadi geli itu bukan saja kita berbicara tentang kapela saja, tapi kalau geli ini berjalan dengan baik, besok lusa ini kapela sudah selesai, kami akan bangun kampungnya pastoran, dan ini nanti besok lusa dia akan masuk bakal Proki Sikun. Nah, kalau berkenan kami mau, karena ini adalah kapela tertua di Proki Besikama. Jadi lewat ide yang baik dari Romo Frans, bahwa kalau kita tagih per kakak
100.000 itu kita pernah jalankan tetapi macet. Bukan karena umat tidak mampu, tetapi pemasukan sedikit, pengeluarannya besar. Jadi Romo Frans dia mengambil satu sikap yang baik bahwa lebih baik kita pagi per minggu itu hanya 5.000 per kakak. Jadi itu dinamakan geli. Jadi geli ini sangat membantu umat stasi Sikun ini. Hasilnya seperti ini. Mungkin tembok ini juga kurang lebih 1-2 hari lagi dia akan kelar keseluruhan. Kami memperoleh setiap minggu itu 5 juta rupiah. Jadi yang adanya itu setiap minggu kita memperoleh 5 juta dan kita belanja habis, kita pakai bahan semua. Besok minggu depan lagi kita belanja lagi. Sekali hanya ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Di saat ini saya mau memberikan satu statement atau komentar terkait dengan pembangunan Kepela Stasi Sikun ini. Saat dibangun waktu itu dengan anggaran dari Pemda Malaka 250 juta. Tapi ukuran yang dibangun kemarin itu dia 15 kali 40. Lebarnya 15, panjangnya 40 meter. Dari uang 250 juta itu dibangun hanya 15 kali 20 meter. Nah, pada saat itu setelah berjalannya waktu, ya kami Muhammad Stasi Sikun itu kan kira-kira ya jumlahnya hampir 1.000 lebih kakak. Kami punya rasa memiliki stasi ini, maka kami bisa, bukan bisa di setiap hari Minggu di stasi, bahkan pesta hari raya Paskah itu kita ada rayakan pesta misa di sini. Lalu kemudian karena banyak umat, maka kita pikir ini tidak cukup kalau umat masuk. Niat baik kita majukan lagi, selesaikan 15 ke 20, tidak 40. Nah, bagaimana cara kita? Yang cara kemarin kita bangun dari itu, mula-mula kita ada sukarela, semangat sukarela, ada umat yang memberikan batako, semen, pohon kelapa dan sebagainya. Seiring itu pada tahun yang kedua, tahun ini justru ada perubahan baru. Jadi dengan geli ini, suatu ide bagus dari Pastor Stasi Romo Frans Neko VPR. Waktu kita rapat, setelah rapat tentang bagaimana kita menyampaikan itu program, apa tujuan dan fungsi. Ketika kita datang ke umat, pada waktu itu memang mereka respon baik. Akhirnya terdapat seperti ini. Dan memang dari perkiraan Pastor ini bahwa kita dari 1.000 lebih kakak itu dalam setahun kita bisa memperoleh dana sebesar 260 juta kalau terkumpul semua. Tetapi dilihat dari kenyataan sekarang, memang kenyataan seperti itu. Bulan yang kedua, bulan ini justru kita sudah memperoleh sekitar hampir 20-an juta lebih. Saja pertanda bahwa umat merasa senang. Nah, kenapa mereka senang? Karena memang dilihat dari pekerjaan sekarang maju sekali. Sayap sudah kita lakukan selesai, sekarang mulai pinggir-pinggirnya, temboknya kita harus jalankan. Nah, sekarang mekanisme pekerjaan yang dilakukan sekarang itu justru masyarakat semua merasakan ini. Alangkah baiknya itu kita tidak perlu bayar tukang, tidak perlu biayai.
Terus bagaimana cara kita? Kita membuat satu program kerja itu per KUB. Dari lingkungan yang ada di Stasi Sikun kita terdapat ada sekitar 30 KUB. Maka diperkirakan ada 30 hari kerja. Nah, tentu kami sebagai ketua stasi mengawasi pekerjaan ini bersama dengan ketua pembangunan yang begitu penuh dengan semangatnya. Hari-hari harus ada di sini. Dan memang justru kita bagi habis ini sudah minggu yang kedua sekarang. Sudah sekitar 8 KUB, 8 hari kerja. 8 hari kerja sekarang. Maka itu kita baginya uangnya bagaimana? Tidak ada, dari stasi tidak bayar uang. Satu KUB kerja berarti dia masak, minum, dan rokok dari KUB-nya, dari umat yang tanggung. Tukangnya kerja dari KUB sendiri. Itulah cara-cara yang kami pakai dan ternyata baik. Dari hal ini mungkin kami sebagai pengurus stasi, kami tidak hanya berpacu pada yang geli. Kami sangat mengharapkan uluran tangan kasih dari teman-teman yang di luar stasi, entah di proki atau di proki lain, bahkan anak-anak kami yang ada stasi Sikun yang ada di luar daerah, kayak Malaysia, Kalimantan itu, mereka selama ini ada sangat menyumbangkan, tetap menyumbang terus. Dan di sini kita ada rekening, sudah buka rekening stasi, sementara kita miliki hanya 4.500.000 itu menetap, sudah bulan yang kedua belum kita cairkan karena geli ini tiap minggu kita panen. Minimal kita tiap minggu itu kita panen sekitar 5 jutaan, itu ada, kita dapat. Jadi sekarang karena perkiraan penghitungan minggu itu kan ada sekitar dalam setahun itu ada 54 minggu. Di situ ditambah kali bagi sama dengan per KK itu mendapat 260.000 per KK. Dalam setahun kita semua memperoleh sekitar 260 juta. Jadi saya rasa untuk pengawasan kami selama ini kita pantau, kami selalu berharap kepada semua saja pemerintah, kelompok-kelompok yang sifatnya memiliki suatu rasa kepedulian, mari berikan uluran tangan, berikan bingkisan, kami terima, siap. Dan kiranya harapan kami ke depan stasi ini bisa jadi bakal proki. Kita berusaha sedapat mungkin. Ya minimal 3 tahun ke depan kalau bisa jadi proki. Jadi sementara begitu dulu. Sekali lagi saya berharap bila ada sumbangan dari Bapak Ibu yang di dalam proki, luar proki, bahkan di daerah lain, terima kasih kami sebelum dan sesudahnya. Program geli ini kan dia baru berjalan bulan Januari tahun ini 2022. Sebelum kita lakukan program geli itu, pertama ada swadaya dari masyarakat umat sendiri. Mula-mula kita per KK itu 1 KK 100.000 per KK. Untuk yang umat biasa, yang pengusaha bagaimana kita ada 20.000. Dan ada yang lain menyumbang lebih dari 20.000. Kemudian ada bantuan dari pemerintah daerah. Waktu itu masih Bapak Bupati Stefanus Bereseran memberikan bantuan sebanyak 250 juta. Itu baru kita mulai bangun pertama dasarnya itu. Karena rencana kita bangun kepelanya harus besar. Maka beliau memberikan sumbangan sebanyak 250 juta. Dan kita sudah lakukan pekerjaannya sudah selesai. Di beriring itu ada anggota dewan juga ada menyumbang, Bapak Adrianus Pria Seran, Ketua DPR. Mula-mula dengan 100 sak semen sudah kita pakai. Lalu ada Bapak Amanai Kebiran DPR juga ada sumbang 30 lembar sen. Kita selesaikan, tutup juga yang terakhir. Bapak Dewan Martinus juga menyumbangkan keramik tutup ini altar. Kemudian terlepas itu ada teman-teman kita yang sudah ada di luar daerah sudah menyumbangkan dalam bentuk uang
Waktu itu mereka masuk lewat rekening, sudah kita cairkan dan kita pakai. Nah, sehingga kami sebagai pengurus TASI sangat merindukan bantuan, mengharapkan bantuan. Berupa apa saja, boleh uang, boleh material, boleh semen, boleh besi, boleh, karena kita masih lagi bangun. Kalau bila dalam bentuk uang, maka kita akan berikan juga nomor rekening supaya bisa dikirim lewat rekening. Lalu resi kiriman itu dikirim ke kami untuk kami rekap sebagai bahan untuk arsip, dan kami menyampaikan kepada umat bahwa ada sumbangan dari saudara-saudara kita yang telah menyumbang. Jadi harapan kami seperti itu sudah. Semoga cepat selesai, kembali kita bersama-sama. Semoga harapan kami terlebih kepada yang membangun, Pak Ketua Panitia, Bapak Yosef Serseko, sudah gesit, berani memampukan diri bahwa nanti pasca ini kami umat semua sudah bisa di dalam, walaupun belum selesai, belum finish. Jadi kepada pemerintahan yang baru sekarang, Bapak Simon, barangkali ada punya kepedulian, kami mohon turun tangan kepada KPL ini sehingga KPL ini bisa terselesaikan dengan baik. Ini saja penyampaian kami. Terima kasih. Selamat pagi.